Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Sembriani. Di channel kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian pendekatan kuantitatif bab 1, subbab 1.1, latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi alasan ilmiah yang menjelaskan pentingnya atau keharusan dilaksanakan suatu penelitian dengan topik tertentu, dan dengan alasan yang rasional maka dapat dibuat justifikasi untuk melakukan penelitian yang dimaksud. Isi latar belakang masalah dalam penelitian kuantitatif. Latar belakang masalah penelitian dijelaskan dengan cara mengidentifikasi, memahami, dan menentukan faktor-faktor atau variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi suatu hasil. Pola dalam merangkai isi latar belakang masalah. Yang pertama, menyatakan signifikan masalah penelitian dengan cara menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang digunakan. Yang kedua, menerangkan justifikasi mengapa masalah tersebut harus diteliti, tapi dengan catatan dibuat berdasarkan studi pendahuluan. Latar belakang masalah yang baik adalah: yang pertama, diuraikan secara proporsional. Yang kedua, tidak bertele-tele. Yang ketiga, berkaitan langsung dengan topik, tema, dan judul penelitian. Yang keempat, menunjukkan fenomena kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan nyata atau fakta aktual. Yang kelima, memiliki tingkat kelogisan yang tinggi. Subbab 1.2, rumusan masalah atau problem statement. Bagian ini berisi pernyataan yang menunjukkan kesimpulan dari masalah yang akan diteliti sebagai sebuah hasil abstraksi dari proses mengidentifikasi masalah. Tapi ingat, dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif, rumusan permasalahan penelitian membutuhkan hipotesis, yaitu jawaban sementara atau prediksi-prediksi yang dibuat penulis atau peneliti antara hubungan variabel yang diharapkan. Hipotesis-hipotesis kuantitatif biasanya berupa pemikiran numerik atas populasi yang dinilai berdasarkan data sampel. Penelitian yang terdiri atas hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol yaitu hipotesis yang menyatakan tidak ada satupun hubungan atau perbedaan signifikan antara kelompok-kelompok dalam variabel penelitian. Sedangkan hipotesis alternatif, prediksi penulis atau penelitian atas hasil penelitian yang diharapkan berdasarkan literatur atau hasil penelitian sebelumnya yang pernah menyatakan kemungkinan hasil tersebut. Subbab 1.3, pertanyaan atau persoalan penelitian. Bagian ini berisi persoalan teknis dari usaha untuk menjawab masalah yang telah ditetapkan pada rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan atau kalimat tanya tentang hubungan antara variabel yang akan dianalisis oleh peneliti. Ada 3 pola umum hubungan antara variabel. Yang pertama, membandingkan kelompok-kelompok dalam variabel bebas untuk meneliti dampaknya pada variabel terikat. Yang kedua, menghubungkan satu atau beberapa variabel dengan satu atau beberapa variabel terikat. Yang ketiga, mendeskripsikan respon-respon terhadap variabel bebas. Subbab 1.4, tujuan penelitian. Bagian ini keinginan
Subbab 1.4 Tujuan penelitian. Bagian ini berisi keinginan penulis atau peneliti untuk menjawab pertanyaan atau personal penelitian yang diajukan pada subbab sebelumnya. Dengan demikian, tujuan penelitian harus perlu dan konsisten dengan identifikasi masalah, rumusan masalah penelitian, dan pertanyaan personal penelitian. Subbab 1.5 Manfaat penelitian. Bagian ini berisi dampak dari tercapainya tujuan penelitian, umumnya yaitu manfaat penelitian terdiri atas manfaat pengembangan ilmu pengetahuan atau teori dan manfaat praktis untuk membantu memecahkan masalah yang ada pada objek yang diteliti. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan.